Kalau kita lihat isu manajemen sampah di Indonesia, masalahnya cukup rumit. Terkadang ada saling tuding, ini semua salahnya siapa? Ada tarik-menarik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan kadang masyarakat yang disalahkan. Di sini lingkunganku ingin membahas dari segi hukum yang berlaku. Sebenarnya menurut hukum, manajemen sampah ini tanggung jawab siapa sih dan seharusnya diapakan? Kali ini kita akan bahas Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga atau disingkat JAKSTRANAS. Kita simak garis besarnya berikut ini. 1. JAKSTRANAS ini dilaksanakan dalam periode waktu 2017 sampai 2025. 2. Arah kebijakannya adalah untuk A. Pengurangan dan B. Penanganan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. 3. Pengurangan sampah ini dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. 4. Penanganan sampah dilakukan dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 5. Strategi untuk mencapai hal di atas adalah dengan A. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan dan pengelolaan sampah. B. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. C. Penguatan komitmen dalam penyediaan anggaran. D. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. E. Pembentukan sistem informasi. F. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. G. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif. H. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen. 6. Target pengurangan sampah sebesar 30%. 7. Penanganan sampah sebesar 70%. 8. Penyusunan dan penetapan JAKSTRANAS ini diserahkan kepada gubernur hingga bupati atau wali kota. 9. Pelaksanaan JAKSTRANAS dilaporkan setiap 1 tahun sekali, dari bupati ke wali kota, ke gubernur, lalu dari gubernur ke menteri terkait. 10. Isi laporan untuk membandingkan antara capaian dengan target, serta untuk identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan. 11. Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana, pengelolaan sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Sedangkan di kabupaten atau kota, yang bertanggung jawab adalah bupati atau wali kota. 13. Pendanaan penyelenggaraan JAKSTRANAS, JAKSTRADA provinsi dan JAKSTRADA kabupaten atau kota dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Target pengurangan sampah dari tahun 2017 sampai 2025. Proyeksi timbulan sampah di tahun 2017 adalah 65,8 juta ton. Diprediksikan di tahun 2025 akan menjadi 70,8 juta ton. Target pengurangannya sampai tahun 2025 nanti adalah 20,9 juta ton atau 30% dari timbulan sampah yang ada. Sedangkan target penanganan sampahnya di tahun 2025 adalah 70% atau 49,9 juta ton. 15. Anggaran JAKSTRANAS ini disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah. 16. Pelaksanaan Trainer of Trainers, pengurangan sampah rumah tangga melalui kegiatan pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga. 17. Membentuk bank sampah induk di kabupaten atau kota. 18. Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau SILH. 19.
penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE secara formal dan informal dengan tujuan pengurangan sampah, pendaur ulangan, dan pemanfaatan kembali sampah. 20. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi. 21. Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR. 22. Penerapan insentif dan disinsentif untuk produsen dan untuk kabupaten atau kota yang melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajiban pengurangan sampah. 23. Menyusun peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan, kompensasi, dan standar biaya pengelolaan sampah atau tipping fee meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 24. Penerapan dan pengembangan skema investasi atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang disingkat KPBU, antara lain untuk menyertakan modal BUMN dan pemberian kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan pengoperasian TPA. 25. Menguatkan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan sampah dengan cara pengurusan perizinan satu pintu. 26. Menyusun kajian standar retribusi jasa penanganan sampah. 27. Meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar retribusi jasa pengelolaan sampah. 28. Menyusun kajian ulang teknologi ramah lingkungan terbaik dalam penanganan sampah. 29. Menyusun prosedur operasional standar untuk memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan memproses sampah. 30. Menetapkan sistem pemantauan dalam memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan memproses sampah. 31. Penyusunan pedoman RDF atau Refuse Derived Fuel yang merupakan bahan bakar yang terbuat dari sampah. 32. Koordinasi dalam hal penyediaan lahan, pembinaan pemulung, anggaran, dan teknologi yang dipakai untuk penanganan sampah. 33. Pembangunan atau revitalisasi TPA antar provinsi maupun di kabupaten atau kota. 34. Pengembangan jejaring nasional data sistem pengangkutan, pengolahan, dan operasionalisasi TPA. 35. Meningkatkan jumlah unit bank sampah di masyarakat yang awalnya di tahun 2017 sejumlah 2.125 menjadi 4.085 di tahun 2025. 36. Mengurangi jumlah TPS3R atau tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle dari 72 unit di tahun 2017 menjadi 20 di tahun 2025. 37. Penguatan penegakan hukum dalam penanganan sampah yang melibatkan PNS, pengawas lingkungan hidup, Satpol PP, jaksa, polisi, dan pegawai dinas perhubungan. 38. Melaksanakan penyebaran informasi, penelitian, pengembangan, dan pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah. 39. Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi thermal. 40. Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA. 41. Memanfaatkan sampah menjadi bahan bakar pengganti untuk industri semen. 42. Memanfaatkan sampah menjadi sumber energi terbarukan. Wah, sebenarnya isi dari peraturan presiden tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah ini sangat bagus ya. Perlu kita kawal nih teman-teman, sebenarnya peraturan ini sudah dilakukan sampai sejauh mana? Atau malah belum dilakukan sama sekali nih. Lingkunganku akan membahas beberapa poin penting dari isi peraturan di atas untuk kita bandingkan dengan kenyataan. Tapi sabar dulu ya, tunggu video lingkunganku yang berikut-berikutnya juga. Sambil nunggu, jangan lupa untuk follow sosmed lingkunganku di bawah ini, biar kalian terus update tentang isu lingkungan di Indonesia. Sampai jumpa!